Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, disyaratkan niat iktikaf itu bahwa orang yang meletakkan niat sewaktu melaksanakan iktikaf apabila dia sudah berhenti di masjid. Dan juga disyaratkan juga bagi seseorang yang melaksanakan iktikaf di masjid itu bahwa dia membedakan apakah iktikaf yang dia lakukan itu iktikaf fardu atau iktikaf sunnah. Kalau nyatanya adalah perbuatannya itu adalah iktikaf fardu seperti najar, maka harus dihadirkannya di dalam hatinya sewaktu mau berhenti tadi. Aku sengaja iktikaf najar di masjid ini karena Allah Ta'ala. Kalau nyatanya bukan iktikafnya itu adalah iktikaf najar, cukup dia aku sengaja iktikaf dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Itulah niat orang yang masuk ke dalam masjid. Disyaratkan bahwa dia berhenti dulu di dalam masjid itu, baru dia letakkan yaitu niat iktikafnya. Apakah iktikafnya itu iktikaf sunat ataukah itu iktikaf fardu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada seseorang yang sudah melaksanakan iktikaf di masjid yang begitu lama, kemudian setelah itu dia mau melaksanakan qada hajat, sementara masjid dengan tempat qada hajat itu jauh, yaitu ada beberapa langkah memisahkan yaitu antara masjid dengan tempat qada hajat itu. Nyatanya sewaktu dia melaksanakan mau qada hajat itu seperti mau buang air besar, lantas keluarlah dia dari masjid. Sewaktu dia keluar dari masjid, terhadirlah di dalam niatnya itu bahwa dia tidak akan kembali ke masjid itu. Nyatanya setelah dia qada hajat mengambil wudu, disambungnya lagi iktikafnya di masjid tadi. Maka kalau nyatanya dia kembali menyambung niat yaitu melaksanakan iktikafnya di masjid tadi, maka wajib dia memperbaharui niatnya kembali. Kenapa? Karena ada niatnya tadi sewaktu dia keluar dari masjid untuk memutuskan iktikaf, yaitu dengan niat tidak kembali ke dalam masjid. Makanya setelah dia kembali ke masjid, wajib dia memperbaharui niatnya, yaitu aku sengaja berniat iktikaf dalam masjid ini, atau aku sengaja berniat melakukan iktikaf di masjid ini, yaitu najar karena Allah Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu kalau ada orang yang keluar masjid itu niat untuk memutuskan iktikafnya. Kalau ada orang yang tadi iktikaf di masjid itu keluar dia dari masjid itu, tapi bukan niat untuk memutuskan iktikafnya, dia keluar tapi dia tujuannya adalah untuk qada hajat, tapi niat iktikafnya tidak diputuskannya, akan aku sambung lagi iktikafku setelah aku qada hajat, atau dia keluar mencari makan, yaitu ke warung nasi, ke tempat makan, atau berangin-angin. Maka nyatanya setelah dia qada hajat, masuk lagi dia ke dalam masjid, maka dia tidak perlu memperbaharui niatnya, yaitu niat iktikafnya. Atau ada orang yang keluar dari masjid, tapi sewaktu dia keluar dari masjid itu tidak ada diniatkannya untuk memutuskan iktikafnya. Sementara dia keluar mencari makan, habis makan pulang dia ke masjid, dia tidak perlu memperbaharui niat iktikafnya yang ada di dalam masjid. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, demikian juga kalau ada orang yang melaksanakan yaitu iktikaf najar, yaitu iktikaf wajib, yaitu menajarkan di dalam satu masjid. Umpamanya aku bernajar untuk iktikaf nanti di Masjid Baitur Rahman. Nyatanya dia laksanakan iktikaf itu di tempat, yaitu di masjid yang lain seperti Babul Huda umpamanya. Maka orang yang berniat najar di Masjid Baitur Rahman tadi, maka sahlah dilaksanakannya yaitu di masjid yaitu Babul Huda. Di masjid manapun boleh dia laksanakan najarnya itu, kecuali dia bernajar di Masjidil Haram.
maka tidak boleh digantikan di masjid-masjid yang lain. Atau bernazar dia di Masjid Madinah, maka dia tidak boleh digantikan di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram dan juga di Masjid Madinah. Atau ada orang yang bernazar di Masjidil Aqsa, dia tidak boleh dilaksanakan di masjid yang lain kecuali dia laksanakan di Masjidil Aqsa, di Masjid Madinah, di Masjidil Haram. Kenapa di 3 masjid itu? Kalau Masjidil Haram itu adalah masjid yang paling afdol. Kenapa? Banyak pahalanya dibanding dengan Masjid Madinah. Maka kalau ada orang bernazar di masjid, iktikaf di Masjidil Haram, tidak boleh digantikan di tempat lain kecuali di Masjidil Haram itu. Kenapa? Karena fadilah pahala Masjidil Haram itu lebih besar daripada masjid-masjid yang lain, termasuk Madinah dan termasuk juga Masjidil Aqsa. Demikian juga kalau ada orang bernazar di Masjid Madinah, cuma boleh dilaksanakan di Masjidil Haram dan Madinah. Kenapa? Masjid Madinah yaitu besar fadilah pahalanya, tapi lebih besar lagi fadilah di Masjidil Haram. Maka oleh sebab itu nazar yang di Masjid Madinah boleh dilaksanakan yaitu di Masjidil Haram. Demikian juga orang yang bernazar di Masjidil Aqsa boleh dilaksanakan di Masjidil Haram dan di Masjid Madinah. Kenapa? Pahala Masjidil Haram dan pahala di Masjid Madinah lebih besar daripada Masjidil Aqsa. Tapi kalau ada orang bernazar di Masjidil Aqsa untuk melaksanakan iktikaf lantas dilaksanakan di masjid-masjid yang lain, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Lebih besar pahala di Masjidil Aqsa daripada di masjid-masjid yang lain. Adapun masjid-masjid yang lain sama fadilah pahalanya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau seandainya ada orang iktikaf itu di Masjid Baitur Rahman dilaksanakan di masjid lain, maka itu adalah diperbolehkan. Kalau itu dinajarkannya tertentu di masjid itu, pindah ke masjid lain adalah diperbolehkan. Ini aja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.